Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau bahas nih smartphone yang pertama kali launching seharga motor, yaitu 20 jutaan. Sekarang kalian bisa beli dengan harga cuma 3 jutaan. Kebayang ya kalian beli NMAX pada saat itu dan sekarang kalian jual harganya cuma 3 jutaan atau mulai 3 jutaan. Pasti kesel banget. Nah, kalian pasti penasaran banget nih sama smartphone-nya. Ya udah, kita langsung aja bahas ya. Dan ini dia smartphone-nya, yaitu dari Apple, iPhone, teman-teman ya. iPhone apa bang? iPhone 11 Pro Max. Nah, ini harganya kalian bisa beli di harga 3 juta tepatnya. Di 3,7 saya dapetin potongan harga, jadi dapatnya segini. Nah, smartphone itu udah pernah kita bahas, kita re-unboxing ya, karena banyak banget yang nanya, bang, gimana kondisi HP-nya? Nah, kondisi HP-nya seperti ini. Nah, ini dia dapet box seperti ini ya, simple banget. Cuma ini adalah box KW, bukan aslinya, karena biasanya tuh barang-barang ex-Inter ya, atau barang-barang iPhone gitu yang masuk ke Indonesia biasanya batangan atau enggak dikirim secara acak ya, jadi hardware-nya beda, casing-nya beda, nanti dirakit lagi di Indonesia biar kena pajaknya tuh lebih murah. Makanya kondisinya yang saya dapat ini adalah kondisi rakitan teman-teman ya, jadi bukan dapatnya yang full bagus semua itu enggak ya, karena yang full bagus semua saya cek harganya itu di 5 juta untuk yang ininya. Kalau yang ini itu kondisinya sudah dirakit, jadi dari storage sudah di-replace, kemudian kamera juga sudah di-replace, dan casing juga sudah di-replace ya, karena warna aslinya adalah warna gold teman-teman ya. Dan ini udah kita cek di Trio Tools, dapatnya hanya di 80% atau 70% ya, jadi nggak sampai 100% gitu nggak ya. Nah, ini dapat yang seperti ini, gue tunjuk sama headset, kemudian adapter chargernya udah rusak teman-teman ya, jadi saya pakai yang punya Android aja. Untuk kabelnya masih berfungsi dengan baik gitu ya kondisinya. Dan ini dia unit smartphone-nya atau iPhone-nya teman-teman ya, iPhone 11 Pro Max, harga cuma 3 jutaan sekarang. Dulu harganya mahal banget ini. Kalau dulu sih harus jual motor NMAX saya biar dapat iPhone ini. Tapi sekarang harganya mulai 3 jutaan sampai 5 jutaan. Kalau 5 jutaan ke atas saya sarankan beli yang lain kayak iPhone 11 yang baru mungkin, atau iPhone 12 atau iPhone 13 teman-teman ya. Tapi secara fitur-fitur sih ini keren juga ya. Karena walaupun jadul, spesifikasinya tuh kayak kamera ultrawide ada, kemudian telefoto ada, dan hasilnya lumayan oke. Ntar kita coba ya, kita hidupin unitnya biar teman-teman tahu ya. Nih masih hidup kok ya, nggak mati ya. Kalau ada yang komen mah pasti udah rusak iPhone-nya, enggak ya, ini adalah iPhone yang menurut saya bagus ya, walaupun kondisinya yang seperti awal video saya sebutin. Nah, ini sudah bisa pasang SIM, cuma nggak berfungsi SIM-nya karena nggak dapat sinyal, IMEI-nya belum terdaftar. Jadi kalau pengen biar dapat sinyal ya kalian ya tinggal aktifin aja ya, tinggal bayar. Cuma saya nggak tahu cara bayar gimana teman-teman, makanya belum saya aktifin. Saya pengennya sih aktifin biar bisa pasang kartu saya, jadi biar berfungsi dengan baik ya. Ini tombol powernya nih. Kondisinya yang saya dapetin masih mulus dan sampai sekarang masih mulus ya, karena saya pakein sehari-hari itu pakai case. Tampilan belakangnya seperti ini. Oke. Iya, saya lupa install aplikasi-aplikasi ya. Kayak AnTuTu Westmark saya install dulu ya, ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail. Oke, ini dia tampilan awal dari iPhone 11 Pro Max. Kita coba dulu nih untuk Face ID-nya. Berfungsi dengan baik ya. Kita tesnya di yang kondisi gelap. Misalnya kita testing kondisi gelap ya kayak gini. Ini kan kondisi gelap yang minim cahaya, kita coba testing dan berfungsi dengan baik. Beda nih sama kalau kita pakai HP Samsung saya ya. Kalau kondisi gelap, Face ID-nya nggak berfungsi dengan baik. Ini adalah Samsung Note 10 Plus nih. Kalau kondisi gelap nggak berfungsi dengan baik, teman-teman. Jadi harus ada cahaya. Ini pun kadang mau kadang nggak. Tuh baru mau. Tadi nggak mau ya. Nih baru mau ya. Jadi harus ada cahaya baru mau. Tapi kalau iPhone ini walaupun kondisinya apa adanya, Face ID-nya masih berfungsi dengan baik. Oke, kita lanjut bahas ke bagian harga dulu ya, biar teman-teman tahu nih sejarah dari iPhone 11 Pro Max ini. iPhone 11 Pro Max ini termasuk HP impian saya ya pada zamannya tahun 2019, dan saya mulai channel YouTube saya itu tahun 2017 akhir, yang mana itu baru setahun nyoba buat upload konten. Terus keluar ini nih, yang dulu bahas ini tuh kayak channel-channel besar ya, kayak Gadget In, Jagat Review gitu ya. Ya Jagat Review juga sih ya, karena nggak pernah bahas
iPhone yang nggak resmi bahasa Indonesia ya. Ya kayak Gitu Gadget gitu ya, atau Sobat HP itu pasti bahas smartphone ini ya. Kalau dulu kalian nonton ini pasti ngiler banget buat beli ya. Ya, hasil kalau kalian beli itu ya tabungan kalian habis. Kalau kalian punya uang lebih sih is okay ya. Sekarang pun beli Samsung S25 Ultra pun masih bisa mestinya ya. Tapi kalau budget pas-pasan beli HP-HP seperti itu ya agak mubazir teman-teman, karena emang kalian harus nyicil belinya, kalian harus minjem ke saudara dulu buat dapetin beli handphone ini ya, minjem uang itu ya. Tapi kalau kalian nggak punya budget ya hanya menonton aja di channel review-review yang besar yang tadi saya sebutin teman-teman ya. Nah, untuk harga segitu kalian dapat RAM 4GB dengan internal storage 256GB harga 20 juta, sedangkan untuk storage 4/64GB kalian harus merogoh kocek 19 juta pada saat itu teman-teman ya. 19 juta ya, 64GB. Nah, untuk harga 2025 untuk varian RAM 4 dengan internal storage 256GB kalian hanya merogoh kocek harga 3 jutaan dengan kondisi apa adanya. Kemudian kalau kalian pengen yang bagus, yang resmi itu kalian merogoh kocek 5 juta sampai 6 juta mungkin ya. Yang mungkin kalian dapat X resmi atau X iBox itu yang tentunya kalian harus cek secara detail karena uang itu bukan uang sedikit ya, 5 juta atau 6 juta. Itu kalian harus cek secara mendetail. Nah, kalau saya beli ini kondisi apa adanya karena ya saya beli iPhone sekedar buat foto-foto, buat upload ke sosmed, buat ya upload video pendek. Saya seringnya pakai iPhone ya, karena kalau pakai Android nggak tahu kenapa ya, buka Shopee ya kayak mau upload Shopee video itu agak lemot gitu ya. Kalau ini tuh enak aja sih ya, dan tutup buka aplikasi itu lancar rasanya ya. Secara spek sama Samsung Galaxy Note 10 Plus saya hampir sama ya, pakai RAM 12GB padahal dengan internal storage 256GB, tapi yang RAM 4GB ini lebih lancar ya selama kita pakai teman-teman. Jadi udah nggak ada masalah nih pakai ini. Ya emang gitu lah enaknya pakai iPhone ya. Nah, untuk dimensi ini juga lumayan tebal ya, di ukurannya di 8,1 mm, kemudian beratnya di 226 gram ya. IP rating IP68, cuma ini adalah HP rakitan, jadi saya nggak jamin nih kalau kalian cemplungin ke air kayak mati lah ya. Kemudian untuk material bodinya, bagian belakangnya adalah material kaca ya kalau aslinya. Kalau ini saya nggak tahu ya, mesti sama sih ya. Tuh, temen-temen gimana maksudnya? Apakah masih kaca atau udah diganti nih? Masih kaca sih kayaknya, cuma yang grade-nya yang biasa dikasihnya. Udah nge-matte gitu ya, bukan yang glossy itu saya dapat. Kemudian bagian depannya ya sudah dilengkapi sama Corning Gorilla Glass, cuma saya nggak tahu nih apakah masih layarnya seperti itu atau enggak gitu ya. Karena ya kita beli HP murah tentunya dapat barang yang seperti ini ya, jadi nggak dapat yang Orient gitu. Tapi kalau kalian beli Orient itu body bagian atas ini udah Corning Gorilla Glass, kemudian sampai ini steel. Tapi ini udah steel sih. Tuh, masih steel ya. Nah, untuk UI ya atau iOS-nya, saya nggak expect banget bakalan HP ini tuh dapat sampai mentok ya teman-teman ya. Ternyata, nah iOS awalnya ya maksud saya, kok Android iOS awalnya adalah iOS 13. Nah, setelah kita update sampai mentok, ini dapatnya di ini. Tuh, iOS 18.3.1 yang mana yang saya rasakan ya ketimbang iOS yang versi awal-awal kita unboxing itu terasa ini lebih adem, baterai lebih adem dan lebih smooth. Yang paling keren lagi di sini tuh nggak ada keterangan bahwa ini layarnya sudah gantian dan memorinya sudah gantian, baterainya sudah gantian teman-teman ya. Kalau pas kita unboxing awal-awal itu ada pemberitahuan bahwa baterainya sudah pernah diganti dan layarnya juga pernah diganti gitu. Tapi beneran pernah diganti ya. Cuma di sini tuh setelah kita update iOS ternyata nggak ada yang error-error seperti itu, normal semua. Dan baterai health kita cek ya. Ini si baterai health-nya saya lupa ingat nih. Baterai health ini sih normal semua. Nah, ini baterai atas. Oke, kita cek ini. Cuma ini nggak kelihatan ya dia. Tidak diverifikasi. Cuma kalau kita cek kapasitas maksimumnya sampai di 100%. Dan jujur baterainya awet ya. Awet, bisa dipakai seharian. Dan ini baterainya cuma 3000 mAh gitu. Kecil ya. Tapi masih awet gitu ya. Dan saya sih suka banget ya iOS 18.3 ini nih. Tuh. Keren gitu loh. Saya nggak ekspektasi banget bisa update sampai mentok ini. Ternyata masih bisa update gitu ya. Keren banget ya. HP tahun 2019. Dan iOS-nya masih didukung. Dan handphonenya pun masih kuat ya. Nah, bandingin ini sama Samsung yang saya bahas ini ya, si Samsung Note 10 Plus ini.
dia nggak dapat pembaruan software gitu loh. Padahal nih HP yang mahal juga dulu, harganya 16 juta rupiah ya. Ini nggak ada update mentok-mentok, masih Android 12 ya, nggak dapat sampai Android 14 gitu ya. Gitu, jadi ini emang keren banget ya iOS ini. keren. Jadi sampai mentok pun dapat. Jadi semua fitur-fitur yang ada di Android 18 ya, iOS 18.3.1 ya udah mentok banget di sini tuh ya. Tuh. Cuma ya sama aja ya sama 18 titik awal-awal gitu. Jadi cuma pembaruan bel lancar aja dan lainnya masih oke. Keren. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu adalah bagian layar. Nah, bagian layar sesuai dengan tadi saya bilang awal-awal, layar ini udah gantian. Jadi feel-nya bakalan berbeda ya. Mulai dari bezelnya emang tebel di bagian bawah ini. Nah, tapi kalau kita cek menggunakan aplikasi CPOX, kita cek di tampilan teman-teman ya. Ini ya, di tampilan. Oke, ke kamera sih tampilan. Kita cek tampilan di bagian atasnya. Nah, tampilan ukuran layar ini ya, 6,5 inch, SDR OLED kedeteknya di sini. Kemudian kerapatan pixelnya sampai 458. Dan di sini tuh kalau kita cek sih color gamutnya XDR, DCA V3, True Tones. Cuma ini nggak tahu nih True Tones-nya aktif apa enggak teman-teman ya. Cuma saya nggak tahu ya apakah berfungsi dengan baik atau enggak gitu. Teman-teman ini berfungsi dengan baik apa enggak? Karena saya emang nggak terlalu detail banget untuk memahami smartphone iPhone ini. Ini hanya saya pakai buat komunikasi aja gitu ya. Komunikasinya pun harus hidupin WiFi. Nah, seperti itu sih. Ya normalnya sih layarnya udah cukup banget. Kalau kita bandingin sama HP-HP entry level Android ya ini lebih bagus sih. Walaupun ini udah pernah gantian, tapi is oke, layar masih enak. Masih cukup banget tuh. Masih cakep lah ya. Nih. Dan ini mentok nits-nya kalau kita pakai di bawah sinar matahari sampai 1200 nits, yang mana emang cerah banget sih ya. Tuh. Saya pakai di bawah sinar matahari sih masih aman-aman aja, nggak ada kendala sama sekali. Kalau nonton Netflix ini udah cukup juga, sudah bisa Full HD. Dan di situ udah ada haptic touch ya. Jadi kalau kalian ngetik itu sih hapticnya masih berfungsi dengan baik dan akurat gitu loh. Ya beda lah kalau kalian bandingin sama HP 1 jutaan dari Android, beda. Feelnya beda. Walaupun ini kondisinya bekas gitu loh. Bekas dan gantian juga spare partnya, bukan orian ya. Itu aja untuk bagian layar. Kalian dapat layar yang Super Retina ya, SDR OLED. Dan resolusinya udah tinggi, jadi buat entertain sih ini udah cukup banget. Cuma yang saya dapat ini adalah layarnya sudah gantian, bisa dilihat dari bezelnya emang sedikit tebal teman-teman ya. Biasanya yang asli itu tipis. Nih, ya gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut buat bahas ke bagian performa. Kalian pasti nanya nih, performanya emangnya masih oke bang di tahun 2025 ini apa? HP ini kan udah keluaran lama banget ya. Nah, untuk chipset jangan khawatir, lah ada iklan. Udah dual speaker ya, suara speakernya udah nendang. Cakep lah suara speakernya. Nah, kita coba lihat di bagian prosesor. Nah, dia menggunakan Apple A13 Bionic teman-teman ya. Fabrikasi di 7 nanometer. Ya, ini udah prosesor ngebut ya menurut saya. Kalau kalian megang Helio G99, megang ini beda banget rasanya. Nah, untuk GPU-nya menggunakan Apple GPU ya. Dan storage-nya RAM-nya 4 GB dengan internal storage di ya standar aja 256 GB. Cuma kalau iPhone ya 256 GB udah besar banget teman-teman ya. Jenis penyimpanannya adalah NVMe ya. Dan kategorinya itu ada yang 64 GB, ada yang 256 GB, ada yang 512 GB. Cuma saya beli yang ini ya. Kepake berkasnya hanya 31 GB aja. Dan di sini untuk baterainya kecil ya. Baterainya kecil banget. 3969 mAh. Dan ini baterainya sudah gantian juga, cuma masih awet, masih berfungsi dengan baik dengan dukungan charger 18 watt teman-teman ya. Dan ini udah kita coba ngecas lama-lamain nggak panas HP-nya, jadi untuk baterainya bagus menurut saya kondisinya ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu buruk untuk baterai segini. Nah, video-video yang lainnya di situ udah Face ID yang kita sudah sebutin di bagian awal video, lancar banget. Bluetooth-nya 5.0, WiFi ada, NFC ada di sini untuk
ya, Apple P. Kemudian di sini tuh sudah ada stereo speakernya. Tadi sudah saya dengerin ya, suaranya emang mantap banget di kelas harganya. Nah, untuk Antutunya gimana Bang? Kita langsung aja lihat skor Antutu benchmarknya. Nih, dapat skor Antutu yang lumayan tinggi teman-teman ya. Ya, 1 juta. Dengan skor CPU dapat di 200.000, kemudian GPU lumayan tinggi banget ya, 300.000. Memori juga lumayan tinggi nih, kemudian UX dapat segini. Nah, apakah layak atau nggak main game? Kita coba testing ya, game PUBG Mobile di sini. Apakah performanya masih enak? Kita nggak tahu. Kita aja langsung aja uji coba. Oke, ini udah masuk ke game PUBG Mobile. Dan di sini tuh untuk settingan grafisnya kita dapat settingan yang rata kanan teman-teman ya, SDR Extreme ya, dan gyronya sudah kita hidupin. Dan ini gyronya sudah hardware teman-teman ya. Kita coba ganti yang lain dulu kayaknya. Ini udah hardware jadi udah enak banget tuh ya. Enak banget sih ya. Nah, tapi nggak tahu kenapa ya, HP ini tuh kita pakai settingan SDR Extreme. Kita udah main lumayan lama nih. Ya, udah mau pertengahan lah ya saya bilangnya. Kita coba lihat panasnya biar teman-teman tahu. 46 derajat Celcius ya. Tuh, bisa sampai 48 derajat Celcius. Jadi saya sarankan kalau kalian pakai main game HP jadul-jadul gini, pasangin cooler aja ya. Kalau saya sih sudah punya cooler sendiri ya, jadi ya tinggal pasang aja teman-teman ya. Tapi walaupun panas seperti ini, performanya sih masih stabil ya, jadi masih oke ya, masih bisa main game dengan lancar seperti ini. Kita coba naik mobil ya biar teman-teman tahu. Oke, masih lancar ya, walaupun 48 derajat Celcius, hampir mau 50 derajat Celcius ya. Tinggal pasang cooler aja udah enak sih ya. Cuma tanpa cooler nih panas banget sih ya. Ya kayak gitu ya untuk tes game PUBG Mobile. Kita lanjut game kedua, yaitu adalah game Mobile Legends. Saya mau lanjut main dulu lah ya. Ini udah mau selesai sih. Oke, terakhir kita bahas di bagian kamera. Kita langsung aja masuk ke kamera dari smartphone ini. Oke, nah di sini kameranya udah ada triple kamera, bukan bohong-bohongan ya. Kamera utama ada ultra wide, ada wide, dan telephoto. Nah, pada saya cek di aplikasi Triu Tools, ini kameranya sudah di-replace teman-teman, jadi bukan Orion. Jadi mesti hasilnya tuh kurang optimal mestinya. Tapi kita coba aja di outdoor biar teman-teman tahu. Nah, untuk kamera depannya di 12 megapiksel. Di fitur kameranya di sini tuh ada selang waktu, terus ada slow mo, ada video. Nah, video ini bisa ultra wide. Tuh, ini kameranya ya, hardware bukan software. Ada normal, ada zoom atau telefoto. Dan telefotonya ini di 12 megapiksel dan hasilnya emang bagus teman-teman ya. Dan setelah update software, emang terasa jeduk dikit sih ya, tuh. Teman-teman lihat nggak ya? Tek-tek dia. Mungkin kita nunggu dulu lah untuk update software berikutnya. Mungkin kamera ini bisa diperbaiki gitu ya. Ya, ultra wide ke normal, tuh. Tuh bisa lihat kayak ada kegeser dikit ya. Itu karena softwarenya bukan karena hardwarenya. Dan saya cek juga di teman-teman yang lain yang sudah update iOS 18.3 ini ada kendala di bagian kameranya. Di foto, ada portrait, ada panorama. Simple aja sih ya, dan bisa ngasih gambar yang natural. Kamera depannya 12 megapiksel. Nah, kita coba testing di outdoor biar teman-teman tahu untuk hasil kamera dari iPhone 11 Pro Max di tahun 2025 ini seperti ini. Nah, ini adalah hasil kamera dari iPhone 11 Pro Max teman-teman ya. Kita ngerekam di 4K 30 fps dan ini bisa telefoto teman-teman. Tuh, seperti ini dan hasilnya bagus ya. Tuh. Yang ultrawide juga bisa. Ini ultrawide teman-teman. Nah, yang jadi masalah setelah kita update OS ya ke
18.3, yaitu ada glitter dikit. Tuh. Jadi nggak smooth teman-teman. Tuh. Kalau yang versi awalnya smooth gitu untuk pindahan seperti ini gitu ya. Dan ini pun terjadi di semua iPhone ya, termasuk iPhone 15 juga seperti ini. Kalian bisa lihat reviewnya di YouTube yang lain ya. Nih. Ini 4K 30 fps kita pakai jalan. Wow, hasilnya cakep banget ya. Nih. Tuh. Kita rekamnya pinggir jalan dan kalian bisa dengerin sendiri untuk suara speakernya gimana. Nih. Oke. Nah, untuk zoom telefoto seperti ini. Kita bisa pindah-pindah sesuai dengan keinginan kita. Cuma ini glitter-glitter ya, kurang bagus nih. Jadi pakai kamera utama aja. Tuh. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita pindahin ke ultrawide seperti ini hasilnya. Kita coba rekam muka saya ya, biar kalian teman-teman tahu. Nah, kalau rekam muka hasilnya seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri sambil jalan. Enak banget ya pakai iPhone ya. Ternyata buat konten kreator kayaknya wajib banget punya iPhone teman-teman ya, karena biar dapetin ya hasil gambar yang bagus, pakai upload ke sosmed juga enak gitu. Tuh. Untuk kamera depan juga bisa merekam di 4K 30 fps. Kalian bisa dengerin sendiri suara mic-nya gimana teman-teman ya. Oh ya, dan di sini tuh untuk suara mic-nya kita pakai mic Holyland LAC M2S. Nah, untuk mic aslinya ini jelek suaranya, mendem gitu, karena mungkin udah pernah diganti-ganti jadi suara mic-nya kurang enak. Jadi kita pakai seperti ini aja teman-teman ya. Nah, kalian bisa dengerin sendiri suara mic-nya. Nah, kalau kita cabut nih. Nah, ini ya tanpa mic suaranya seperti ini teman-teman. Jadi kurang enak dan mendem gitu ya. Jadi kita harus pasang mic-nya. Ya dapetin suara mic yang bagus. Oke. Ini 4K 30 fps hasilnya seperti ini, pakai jalan seperti ini. Masih bagus kamera belakang sih ya. Kamera depannya kurang asik. Ya, gitu aja untuk hasil kamera depan dan belakangnya. Kita coba foto sedikit, hasilnya itu seperti ini. Oke, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang iPhone 11 Pro Max ini, yang Gadget Max sudah pakai selama 2 bulan. Dan di sini menurut saya iPhone-nya masih layak aja dipakai ya. Cuma ada catatan, karena ini saya belinya yang paling murah atau varian yang murah banget menurut saya ketimbang seller-seller yang lain. Ini ada kekurangannya, yaitu spare part-nya ada yang diganti, kayak layarnya sudah diganti, kameranya sudah diganti, casingnya sudah diganti, storage-nya sudah diganti juga, karena aslinya adalah di 64 GB tapi diganti jadi 256 GB. Kemudian baterainya juga sudah diganti. Jadi banyak yang sudah diganti, makanya kita dapat harga murah di 3 jutaan. Tapi setelah kita pakai selama 2 bulan ini nggak ada kendala sama sekali. Saya pakai kerja juga pakai iPhone ini dan masih lancar-lancar aja. Karena emang fungsinya ya buat sosmed aja, jadi nggak lebih pada itu. Terus kalau kalian pengen cari yang bagusan, kalian bisa pilih seller-seller yang Bonafide teman-teman ya. Nanti coba saya taruh linknya di bawah. Cuma harganya lebih tinggi, yaitu bisa sampai 5 juta rupiah. Kalau resmi gitu, kalau kalian beli X resmi itu bisa harganya 6 juta atau 7 juta. Kita coba cari ya di Facebook, biar teman-teman tahu nih harga iPhone yang ini berapa ya. Karena emang harga barunya kan mahal banget ini. Harga bekas juga mahal kalau resminya. Pro Max iBox. Coba cari teman-teman tahu ya. Ini saya dapat di Kelungkung ya. Saya pakai nih Gianyar. Jadi seputaran Gianyar kita cari ya. Kita coba lihat nih iPhone 11 Pro Max bebas reset teman-teman ya. Nih. Yang ini varian 256 GB, harganya di 8.600.000 ya. True Tone sama Face ID on. Ini harga 3 juta, True Tone nyala kok tadi ya, sama Face ID nyala. Kita lihat bezelnya emang beda sih bagian depan. Nah, ini ya bezelnya bisa lihat teman-teman. Ini bezel bagian bawahnya emang lebih tebal, cuma sampai sampingnya sama aja ya. Tuh. Tuh atasnya juga sama sih. Cuma bezel bagian bawahnya ini lebih tipis, teman-teman. Nih.
Gitu. Kita coba cek yang lain juga. Ini harganya 6,5 juta untuk varian yang besar. Kalau ini apa sih? Seal on. Ini kondisinya seperti ini. Nah, ini bezelnya tebal nih. Ketimbang yang tadi ya. Bisa dilihat ya. Ini bezelnya tebal. Enggak tipis tuh. Tipis sih bezelnya. Tuh ya, bisa dilihat. Ini kan tebal nih. Ya, bagian bawahnya tebal banget. Makanya saya dapat harga murah teman-teman. Karena harga aslinya lumayan tinggi sih. Masih di 6 juta sampai 8 juta. Tapi kalian dapat spek seperti itu ya. Gimana? Worth it untuk dibeli apa enggak? Kalau saya sih ya worth it aja 3 jutaan. Ya sekedar buat konten masih cukup banget lah ya. Nah kalau kalian pengen beli bisa cek link ada di deskripsi. Siapa tahu stoknya masih ada. Kalau nggak ada stoknya kalian bisa cek link yang berikutnya. Segitu dulu video Gadget Max. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi.